Ya, kita masuk dalam doa ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan bimbing kami dan khususnya perjalanan hidup kami, jatuh bangun dan juga dalam jalan yang kami tempuh, baik di dalam lembah yang sunyi, yang sepi, ataupun dalam keramaian, dalam kelancaran, ataupun dalam keseretan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri akan berjalan memimpin kami dan juga memberikan kami kekuatan setiap langkah dalam hidup kami dan memberikan kami satu roh yang tidak pernah undur dari kami, yang selalu memberikan pada kami kesabaran dan ketekunan serta membawa kami untuk memampukan kami menguasai dan membawa hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa roh inilah yang terus tidak pernah kenal menyerah, mengenal akan hidup kami, walaupun dalam seluruh kelemahan-kelemahan kami dan keterbatasan kami. Dan khususnya kami hari ini membahas tentang masalah dosa yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan pengenalan akan Kristus, dan juga berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dosa yang membawa maut, dosa yang sengaja, atau dosa yang tidak membawa maut, ada dosa yang tidak sengaja, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ajar kami supaya kami sadar betul bahwa ada hal-hal yang mungkin kami perlu belajar dan juga kami perlu untuk menyelidiki hati kami supaya kami bisa mengerti dan mengenal Engkau dan dengan rendah hati berjalan bersama dengan kekuatan firman Tuhan. Dan biarlah Kristus sendirilah yang menjamin kami dengan anugerahnya, dengan darahnya yang kudus dan menebus kami dengan kekuatan yang kekal itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan belajar tentang satu berkaitan dengan pengenalan akan Allah ya. Jadi ini kalau kita lihat dalam 1 Yohanes, kita buka 1 Yohanes pasal yang kelima, pasal 1 Yohanes pasal 5. Di dalam awal 1 Yohanes pasal 5 itu ada kalimat judulnya iman mengalahkan dunia. Jadi sudah jelas ya, jadi kita memiliki iman itu bisa mengalahkan dunia. Artinya dunia itu bukan dunia cuman berkaitan dengan hal-hal duniawi ya. Jadi yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kesenangan dan semuanya. Bukan, ini berkaitan dengan dunia itu ada dunia yang sudah tidak bisa mengenal kita. Dunia yang akan melawan kita. Dunia yang akan menjatuhkan kita. Ya. Jadi iman kita itu mengalahkan dunia ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita dijamin oleh Roh Kristus, Roh Kudus sendiri. Dan kita disertai dengan Roh Kudus bahwa Kristus itu akan hadir dalam segala hidup kami. Walaupun kita bisa melihat ataupun tidak bisa melihat, merasakan ataupun tidak merasakan karena kita dalam kelemahan. Ya, dikatakan di sini pada ayat pertama nanti berkaitan dengan ayat yang ke-13 dan semuanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, anak Allah tinggi, lahir dari Allah. Jadi kepercayaan kita percaya Yesus yang apa, Yesus yang mana. Jadi Yesus bukan yang diceritakan oleh orang-orang lain, agama lain, atau dari kitab orang lain. Tapi Yesus yang adalah Mesias, yang dijanjikan, yang dikatakan, diceritakan, disaksikan oleh nabi-nabi. Nah, itulah yang membuat kita menerima kelahiran dari Allah, kelahiran dari Roh Kudus, lahir baru, regenerasi. Ya, disebut sebagai manusia lahir baru, LB gitu ya, atau manusia baru, MB. Seringkali banyak orang membuat singkatan-singkatan. Dikatakan lahir dari Allah bahwa mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, yang membuat kita ini dilahirkan di dalam roh itu, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kalau saya dilahirkan oleh roh, saya bisa mengenal Yesus Kristus, maka saya lahir dari roh. Dan setiap orang yang lahir dari roh, itu saya harus mengasihi dia yang lahir dari roh. Dan ini tidak ada kecuali ya. Artinya tidak ada kecuali itu. Jadi semua berkaitan dengan sesama orang-orang percaya, sesama orang beriman, itu tidak boleh ada yang tidak boleh mengasihi, tidak boleh ada yang tidak bisa mengasihi. Dan dia harus bisa mengasihi dengan kasih dari Tuhan. Kalau tidak, berarti dia tidak mengerti tentang kasih Kristus. Dan ini berkaitan dengan iman yang mengalahkan dunia. Jadi kita bisa belajar hari ini tentang apa itu iman mengalahkan dunia. Yang berkaitan dengan iman yang bisa mengasihi, bisa
mengalahkan kelemahan-kelemahan kita, bisa mengalahkan termasuk adalah dosa-dosa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dikatakan di sini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ketaatan kita itu diukur dengan apa? Dengan kasih kita kepada manusia, sesama kita, orang-orang percaya, ataupun musuh kita. Dan kasih kepada sesama dan kasih termasuk dalamnya adalah kepada musuh kita, itu adalah bukti kita taat bahwa kita memiliki kasih yang melahirbarukan kita. Kasih yang membuat kita hidup di dalam kebenaran. Kasih yang kekal itu. Ya, dikatakan di situ. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 jelas, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi bukan hanya orang Kristen yang hebat, bukan hanya orang Kristen yang rajin, hanya orang Kristen yang tertentu, yang mungkin punya jabatan, punya kedudukan, atau sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja, bukan. Tapi setiap orang, dan semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan ini yang mengatakan adalah firman Tuhan, bukan saya, bukan orang lain ya, dari firman Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi iman kita itu yang secara misterius, secara dengan kuasa ilahi, itu menegakkan kita, kalaupun kita jatuh, itu iman ini akan memandangkan muka kita. Jadi memberikan muka kita itu selalu memandang kepada kebenaran, kepada Kristus, dan kepada kasih itu. Dan itulah kemenangan kita. Jadi siapa yang bisa mengalahkan dunia? Ya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah. Dan dia mengalahkan dunia. Dan memang nanti kita akan mengalahkan dunia. Bukan hanya mengalahkan dunia, kita juga menghakimi seluruh orang-orang yang ada, yang akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi kita bersama-sama dengan Kristus. Oke ya, terus yang kedua, kita lihat bahwa kita dibawa kepada pengetahuan, pengenalan tentang kesaksian anak Allah. Jadi ini kesaksian, ya ini tentang kesaksian. Jadi diurut itu ada 5 hal penting di dalam 1 Yohanes pasal 5 ini ya. Yang pertama adalah kita tahu hidup kekal. Dari mana hidup kekal itu? Karena kita dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari kasih. Dan kita percaya bahwa kita dilahirkan dari kasih, kita menerima hidup kekal. Dari mana kita bisa tahu kita menerima hidup kekal? Karena kita mengenal Kristus adalah wujud kasih Allah, wujud dari kekuatan kepenuhan kasih Allah. Yang kedua adalah kita diberi kemampuan apa? Berdoa. Jadi berdoa itu kunci jalan mengenal Allah dan menerima pergantian-pergantian dan juga kekuatan-kekuatan dalam hidup kita. Jadi kalau kita di dalam kelemahan itu bisa kita diberi kuasa karena kita berjalan bersama dengan tahu kehendak Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, dan kita berdoa, dan kita tahu berdoa bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jalan itu akan dibukakan bagi kita. Yang ketiga, kalau kita sudah berdoa, kita sudah mengenal percaya pada Kristus, apa yang terjadi? Bahwa jalan kita itu adalah jalan di dalam kemenangan, di dalam penaklukan akan dosa. Kenapa? Karena kita tunduk taat dan kita bisa mengalahkan dengan iman, karena iman ya. Jadi dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Dan yang keempat adalah kita memiliki Allah, karena Allah memiliki kita. Jadi jangan dibalik ya. Kita memiliki Allah karena sebabnya apa? Karena Allah memiliki kita. Jadi kita bukan sebab. Allah memiliki saya karena saya memiliki Allah. Nah itu kebalik. Dan banyak orang yang kebalik seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kita ini milik Allah. Nah kalau kita milik Allah, berarti kita juga adalah mengerti akan kebenaran kehendak Allah. Jadi semua doa, semua orang percaya yang hidup kekal lahir dari Allah, mengenal Kristus Yesus, Mesias, anak Allah Maha Tinggi, maka dia memiliki satu jalan bersama kemenangan di dalam ketaatannya, dalam menaklukkan dosa, ketundukan, ketaatan, dan bebas melakukan di dalam hidupnya adalah melakukan kebenaran. Dan kita menjadi milik Allah, dimeteraikan oleh darah Kristus, dan kita mengerti kehendak Allah. Tahu keinginan Allah. Apa keinginannya? Apa kehendaknya? Kesenangannya. Nah, sudah itu menjadi tema selama nanti 2 tahun di gereja GPRI ya. Dan bagaimanakah kita mengenal Allah, dan kita bisa mengerti tentang kesenangan hati Allah. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, kita membaca ayat yang ke-13. Kita skip itu ya, yang
ayat 6 sampai 12. Begini kita baca ya. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Yang kita bahas adalah tentang secara khusus tentang 7 kata dosa yang berkaitan dengan dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Dosa yang dihukum secara kekal dan dosa yang bisa diterima, dimaafkan. Jadi kalau kita tahu bahwa semua dosa, apapun dosa itu adalah menerima maut. Dan bagaimana kita bisa tidak membawa maut dan satunya membawa maut? Nah itu karena pengenalan kita akan Kristus. Itu kuncinya. Jadi kalau saya kenal Kristus, sekalipun kamu tidak memberikan saya pengampunan, sekalipun kamu juga menolak saya, maka Tuhan tidak menolak saya. Dan Tuhan mengasihi saya. Itu adalah satu dosa yang tidak membawa pada maut. Jadi pengampunan orang yang kita terima, atau saya mengampuni orang, itu yang menentukan bukan saya, tetapi menentukan adalah dari Tuhan. Jadi kalau kamu bisa mengampuni orang yang aku ampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita, dan kita mengampuni orang lain bukan karena saya bisa mengampuni, tapi karena Tuhan mengampuni saya. Nah itu sumbernya adalah Tuhan, bukan kita. Dan itu kekuatan yang merestorasi, kekuatan yang memulihkan ya, di dalam hidup kita. Baik itu kekuatan di dalam forgiveness dan semuanya ya kita lihat. Oke, nah coba saya lihat lagi di sini. Nah kita melihat bahwa restorasi atau di dalam pengenalan kita akan Allah sendiri. Jadi di dalam tulisan-tulisan yang ada dalam satu suratan Yohanes ini, dalam satu suratan Yohanes yang ke-1 ya, pasal ke-5 ini, pengetahuan akan hidup kekal itu membawa kita, menjamin kita tidak melakukan dosa membawa maut. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita mengenal Kristus, lahir dari Kristus, maka orang-orang lahir dari Kristus adalah orang-orang yang tanda petik tidak berbuat dosa yang membinasakan hidup kita. Kenapa? Karena ada penjaganya, ada yang melindunginya, ada yang mengarahkannya, ada yang membelanya, yaitu Kristus. Jadi kita belajar ini. Dan kita baca ini ya, ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah, percaya pada anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sudah jelaskan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 tadi kita sudah baca. Apa itu kekal, sudah jelaskan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Tadi ini dijelasin kan. Jadi percaya kepada Kristus, mengenal doa adalah kunci di dalam kuasa kita mengalahkan dunia, termasuk mengalahkan dosa-dosa kita juga. Yaitu ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, nah harus perlu digarisbawahi. Apa itu? Menurut kehendaknya. Menurut keinginannya. Terus orang tanya, apa keinginan Tuhan? Saya kan nggak bisa tahu. Kalau saya menghadapi ini, keinginan Tuhan apa? Justru keinginan Tuhan itu bukan seperti yang kita pikirkan hal-hal bersifat etis gitu ya. Tapi keinginan Tuhan adalah kita harus belajar taat terhadap firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan betul-betul menerimanya serta menjalaninya. Walaupun kita manusia dalam daging, manusia di dalam ketidaksempurnaan, kita bisa jatuh dalam dosa dan bahkan bisa jatuh dalam dosa yang mungkin bagi orang adalah dosa-dosa yang tanda petik itu parah gitu kan. Dan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab melakukan hal seperti ini. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan restorasi. Dan itu termasuk bangsa Israel yang tegar tengkuk, hatinya keras, membatu gitu kan. Dan seperti juga orang-orang yang di zaman-zaman dahulu, itu akhirnya bisa dibawa ke dalam iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan segala kelemahannya. Itu karena Tuhan yang menjamin, karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan mengembalikan mereka. Itu adalah anugerah Tuhan. Dikatakan di sini ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja, perhatikan, ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu. Nah, di sini kan, kita juga tahu apa? Kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi iman itu bukan hanya menantikan apa yang akan kita terima, percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang baik, tetapi juga dikatakan apa? Sudah memperoleh. Loh Pak, kan saya belum memperoleh.
Kan doanya belum dijawab. Kan masalah saya belum selesai gitu. Nah, saudara, iman kita mengetahui bahwa ini sudah diselesaikan oleh Tuhan dan sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan nanti penyelesaiannya itu semua akan kita lihat dan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah cara Tuhan. Dan kita harus percaya apa? Bahwa Tuhan itu baik adanya. Dan tidak ada sesuatu yang kita ragukan. Nah, itulah iman yang mengalahkan dunia. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita telah memperoleh tanda petik sesuatu yang benar, yang baik, yang adil, yang dari atas, yang dari Tuhan. Di situ. Jadi kalau kita lihat di dalam pengenalan akan Allah dalam suratan Yohanes ini pasal 1 ini ya, pasal 5 di suratan pertama ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang pengenalan akan Allah itu selalu berkaitan dengan mengenal dosa. Ini kuncinya. Jadi mengenal Allah itu tahu mengenal tentang kelemahan kita apa, keterbatasan kita apa, masalah kita itu apa, doa kita itu lemahnya apa, dan itu semua diberitahukan. Jadi tentang dosa di ayat 16 dan 18 nanti kita baca, itu ada 7 kali kalimat yang ada kata dosanya. Hanya 2 ayat itu dosa semua. Dan itu penting sekali. Kenapa? Karena mengenal Allah, mengenal diri kita, siapa kita. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang diri kita. Mengenal siapa diri kita dalamnya, itu karena kita mengenal Allah. Jadi 2 pengetahuan ini itu tidak bisa terpisah dan apa ya, kayak orang katakan, oh ini dulu ini baru saya tahu. Nggak bisa, begitu tahu Allah, langsung tahu siapa kita. Begitu kita sadar diri kita siapa, kita tahu siapa Allah. Karena kesadaran kita tentang diri kita yang berdosa dan bagaimana kita tahu tentang dosa, itu karena kita mengenal Allah, percaya pada Allah. Dan pengetahuan inilah yang membuat kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena kita mendapatkan anugerah, mengenal percaya. Dan inilah iman yang mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Percaya kita kepada Allah yang sudah membereskan semua bagi kita. Yang sudah menebus kita dan merestorasi serta memberikan hak kita, menjamin kita, dan melimpahi kita dengan berkat. Dikatakan di situ ya, telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Minta aja baru meminta kok sudah memperoleh. Nah, itu adalah iman. Bukan sesuatu yang seperti kita lihat harapan. Mana? Wah, saya nggak dapat, harapannya nggak datang gitu kan. Nah, saudara, iman, kasih, dan harapan pernah disinggung oleh Rasul Paulus bahwa yang tertinggi adalah kasih. Nah, puncak tertinggi dari semua iman, semua pengharapan adalah kasih Allah. Kita tahu bahwa Allah itu kasih adanya, Allah baik adanya, maka kita percaya telah memperoleh apa yang kita doakan. 16. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, 2 kali ya, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa, ini juga, dan yang tidak mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara, ini satu kunci yang nggak pernah jarang kita dengar. Loh, kok kita nggak boleh berdoa? Apa yang nggak boleh didoakan? Yaitu dosa yang mendatangkan maut. Saudara-saudara tidak boleh mendoakan. Tidak wajib mendoakan. Apa yang mendatangkan maut? Tanda petik, saudara, itu berkaitan dengan dosa yang mendatangkan maut. Kalau tidak mendatangkan maut, saudara bisa berdoa. Malah harus berdoa gitu kan. Tapi yang mendatangkan maut, kita nggak perlu doa. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan Yudas supaya diselamatkan. Ya, tidak ada kalimat Tuhan Yesus bahwa Yudas itu akan diselamatkan. Seperti kepada Petrus, kamu mendapatkan anugerah, kamu mendapatkan karunia, aku melindungi kamu, aku menampi dan aku akan mendoakan kamu. Enggak ada. Tidak pernah satu kata pun Tuhan mendoakan bahwa dia akan melindungi Yudas. Jadi kita juga sama. Kita tidak wajib mendoakan orang-orang melakukan dosa membawa maut. Nah, apa itu dosa membawa maut? Nanti saya akan jelaskan. 17. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, ini kalimat yang terakhir. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalimat yang ketujuh ya, tentang kata dosa. Ketujuh ya. Oke, kita lihat sekarang. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, lahir dari Allah, berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat yang tidak lahir, tidak berasal dari Allah, semua ada di dalam kontrol si jahat
dan dikuasai jahat. Dan mereka saling membunuh, saling mendengki, itu semua di dalam kekacauan dibawa oleh si jahat. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar itu tertuju pada Bapa surgawi. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah Allah yang benar yang dia nyatakan itu. Allah yang bertahta itu, dan dia juga adalah Allah sendiri sama, karena pribadinya adalah berbeda Bapa dan Anak, tapi ilahinya sama. Yang benar itu di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar, dan dikatakan kalimat, dia adalah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal dari mana? Dari Kristus. Dari seluruh daripada kekuatan pekerjaan karya Kristus. Semuanya dari mana? Dari dia. Jadi kalau ada melakukan banyak hal, Tuhan Yesus melakukan mujizat, gitu kan? Kita harus percaya bahwa mujizat ini membawa kita percaya kepada dia. Kita percaya hidup kekal. Kalau kita percaya mujizat dan kita tidak percaya kepada Kristusnya, maka tidak membawa hidup yang kekal. Kita percaya kuasa pengusiran setan, kita percaya mujizat, kita percaya karun-karun yang luar biasa, bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, gitu kan? Tapi kita tidak percaya kepada Kristusnya. Saudara, itu artinya bahwa kita jatuh di dalam tidak mengenal Tuhan. Kita hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang seperti orang dunia juga sama. Dunia mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Dikatakan dalam kalimat ini jelas sekali, yang benar, yang ada di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah lah Yahweh keselamatanku. Arti Yosua, Yesus, Kristus, Mesaya itu artinya adalah Allah adalah keselamatanku. Allah adalah hidup kekal. Itu sama. Jadi Yesus adalah hidup kekal. Jadi Yesus siapa? Ya Allah, Yahweh itu. Loh kok beda? Tadi dia ngomong dia yang benar. Dia melihat bahwa Bapaknya gitu. Ya, Bapaknya dengan dia adalah satu. Jadi Bapa dan Anak itu sama-sama Allah. Sama-sama ilahi, sama-sama adalah Tuhan Allah. Yahweh itu. Jadi dua pribadi, tapi satu Allah. Allah yang ekar. Nggak ada Allah lain. Jadi kita bukan Allah yang punya Allah tiga, triteis gitu kan, bukan. Saudara, kita bukan tiga Allah seperti Wisnu, Siwa, dan Brahma, bukan seperti itu. Kita adalah satu Allah dan menyatakan dalam tiga pribadi, dan tidak ada di dalam iman apapun. Hanya ada di dalam iman Kristen. Dan tidak ada. Karena kenapa? Karena Yesus yang mengajar kita. Dan terakhir, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Ya, oke, kita bahas ini ya. Secara konteks dalam Alkitab ya. Nah, saudara, dikatakan di sini, dalam arti membawa maut, itu membawa kematian. Ada dua, kematian secara fisik dan kematian secara spiritual. Jadi, Yohanes ini membicarakan apa? Dua macam orang. Dua macam orang. Yang dikatakan dunia dan orang yang belum percaya, itu adalah lingkungannya sama. Yang akan menerima dosa yang membawa kematian. Kematian apa? Kematian kedua. Dan dosa yang bisa membuat kita mati. Mati artinya karena orang berbuat dosa membunuh kita, kita mati. Itu juga dikatakan mati. Mati dalam arti kematian, maut gitu kan. Tapi yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah keterangan tentang tidak membawa maut adalah dosa yang tidak membawa kepada kebinasaan. Kematian kekal. Tanpa jaminan. Jadi ada dua orang Kristen yang ada yang kita kenal dalam gereja, ya dua macam orang Kristen. Pertama, orang Kristen yang tanpa mengenal, tanpa jaminan, tanpa percaya pada darah Kristus, sama dengan orang dunia. Yang kedua, mereka yang dijamin dengan kematian penebusan Kristus. Dan apapun yang dia lakukan dijamin oleh Tuhan, tidak membawa kepada kematian. Karena Kristus yang ada dalam hidup mereka, Kristus yang akan menebus mereka, Kristus yang akan mengampuni mereka. Dan tidak akan bawa kepada maut. Kenapa? Karena dijamin oleh darah Kristus. Sedangkan orang Kristen yang lain yang seumpama seolah-olah bisa percaya, bahkan bisa mengalami begitu banyak pengetahuan pengenalan Allah dan hidup bersama dengan Allah, tetapi dia tidak bisa menerima hidup yang kekal dan dia masuk dalam kematian yang kekal. Kenapa? Karena dia tidak dijamin oleh Tuhan.
Dan dari mana kita tahu ini dijamin atau tidak? Nah, tadi di depan. Kita percaya, kita mengenal, dan kita tahu bahwa Kristus adalah, dengan iman kita, adalah Mesias. Percaya kepada Kristus adalah Mesias. Dan dia adalah anak Allah, dia yang benar, dia bersama dengan Bapa, dan dia kekal adanya. Nah, iman inilah yang mengenal Kristus inilah adalah hidup kekal kita. Jaminan yang Tuhan berikan pada kita. Karena tidak semua orang bisa percaya. Ya. Jadi kalau semuanya kita ada orang yang jatuh di dalam kesalahan, dalam dosa gitu ya. Saudara harus mulai belajar untuk apa? Bukan berkata dan bukan sharing dengan orang lain. Kita harus sharing dengan siapa? Dengan Tuhan dulu. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu bagaimana mengatasi, bagaimana menangani masalah kita dan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau kepada orang lain, saudara-saudara sedang membuat sesuatu yang semakin melebar. Dan itu akan semakin memperburuk keadaan. Kenapa? Karena saudara tidak membicarakan pada Tuhan. Tidak membicarakan supaya Tuhan yang berbicara bagaimana membereskannya. Jadi ini adalah restorasi, forgiveness, itu berasal daripada kemurahan Tuhan. Dan kita akan tahu bahwa orang-orang yang membawa dosanya membawa maut, saudara-saudara nggak perlu doakan kepada Tuhan, nggak perlu membawa itu pada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dia nggak percaya pada Tuhan. Dia menentang Tuhan, dan dia melakukan, dan dia menghujat Tuhan. Jadi tidak ada satu doa pun Musa ataupun Harun berdoa untuk keselamatan Fir'aun. Nggak ada. So. Ya, terus kemudian contoh ini juga. Daniel gitu kan, Belshazzar atau Sadrak Mesal Abednego berdoa untuk apa? Supaya pemerintah itu diselamatkan oleh Tuhan. Padahal betul-betul mereka adalah orang-orang yang bengis, biadab, dan orang-orang yang memang selalu melakukan dosa yang melawan Tuhan. Dan tidak percaya ada Tuhan, dan mengangkat dirinya adalah Allah sendiri. Seperti Nebukadnezar gitu kan, Fir'aun itu Allah. Dia mengatakan, aku adalah Allah. Dan semua orang nyembah dia. Maka orang seperti ini adalah nggak perlu didoakan. Jadi kalau kita di Indonesia, kita doakan, wah ini orang sudah kejam, sudah ini kita doakan, wah Tuhan ubahkan hatinya gitu kan. Saudara, kita tidak wajib. Ya. Alkitab tidak mengatakan melarang, enggak ya, tetapi tidak seharusnya, tidak perlu didoakan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang ini hidupnya dosanya mendatangkan maut. Kenapa mendatang maut? Tidak percaya pada Kristus dan menentang Kristus dan membunuh orang Kristen terus semuanya. Saudara, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak perlu kita doakan. Karena dosa membawa pada maut. Kok tahu membawa maut? Ya dari buahnya, dari percakapannya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan, contohnya. Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan dosa-dosa membawa maut. Contohnya, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus bukan mendoakan, malah mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. Dan tidak mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Khususnya pada ahli Taurat, terus orang Farisi yang membunuh dia, merancang, dan membawa maut. Kepada siapa? Kepada anak Allah. Membenci anak Allah, membunuh anak Allah. Itu dosa membawa maut. Dan tidak perlu mendapatkan doa untuk diampuni. Ya, terus orang bertanya, Pak, Tuhan Yesus kan berdoa di kayu salib kan, dia berdoa bagi orang-orang gitu kan. Ya Bapak ampunilah mereka. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kan tadi saya katakan ada dua macam orang. Dunia dan orang Kristen. Dan orang Kristen ada dua juga. Orang Kristen menerima jaminan dan orang Kristen tidak menerima jaminan. Jadi Tuhan Yesus waktu berdoa di kayu salib, dia berdoa adalah doa kemurahan ilahi kepada semua orang. Dan termasuk di dalam orang-orang yang membenci dia semuanya. Itu ada kemurahan Allah. Dan siapakah yang akan mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut? Nah, kita tahu penjahat di sebelah Tuhan Yesus melakukan dosa tidak membawa maut. Di situ. Satu penjahat yang lain membawa maut. Kenapa? Karena tidak mau percaya. Yang ini sadar percaya. Dan berkata, ingatlah aku. Yang ini nggak mau dia. Maka yang satunya membawa maut, satunya tidak membawa maut. Lupa kok tahu? Ya karena dia berbuah. Dia menyatakan tentang penyesalannya. Dan dia digerakkan Tuhan menjadi contoh yang luar biasa. Bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Dan orang-orang menerima langsung doa pengampunan Kristus. Ya Bapak ampunilah. Ya ini penjahat ini. Ya langsung dapat hari itu, langsung dapat masuk surga. Dapat tiket ke surga langsung. Hari ini juga kamu dengan aku di Firdaus. Itu kan langsung tiket. Ini
sesuatu yang mungkin bagi kita ya apa ya, ya bisa iri gitu kan. Kenapa bisa iri? Wah, saya setengah mati melayani, setengah mati begini-begini. Itu kok enak itu. Tinggal cuma berapa jam percaya masuk surga gitu. Setelah ini semua yang menentukan waktunya bukan kita. Bagaimana saya bisa percaya? Saya bisa menerima anugerah hidup kekal. Itu yang menentukan bukan kita, bukan waktu kita. Itu semua adalah bagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3, ayat 3 sampai 5. Roh Allah itu seperti angin itu yang bergerak kemana dia mau dan siapa yang dia akan berikan kemurahan Tuhan dan membuka hatinya dan melahirbarukan. Itu semua dari roh Tuhan. Dan semua dirancang oleh Bapa. Dan anak hanya menyatakan tentang kasih Tuhan. Kemurahan dan ditawarkan pada dunia ini. Termasuk forgiveness gitu ya. Ya Bapak ampunilah. Saudara, itu terbuka bagi semua orang yang membunuh dia apapun. Dan waktu diterima atau tidak diterima, dan bagaimana Bapak itu memberikan pada orang-orang, saudara, itu semua adalah merupakan satu misteri di dalam kuasa kasih kemurahan Allah. Dan banyak orang yang tidak bisa dan tidak akan bisa, dan bukan hanya mampu ya, tidak akan mampu, mustahil percaya pada Kristus. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa yang membawa maut. Jadi Fir'aun seperti itu ya. Saudara doakan sampai saudara berpuluh-puluh tahun nggak akan bertobat. Dan kita tidak diminta mendoakan orang-orang yang tidak bisa menerima Tuhan. Dan kita harus serahkan pada Tuhan. Jadi kalau kita ada jadwal doa gitu kan, nah saudara, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kepentingan kita mendoakan itu banyak hal. Bukan mendoakan orang-orang yang memang nggak bisa didoakan gitu kan, yang nggak pernah perlu nggak dan semuanya. Saudara, kita harus kadang-kadang harus percaya apa? Ya ini kita harus serahkan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita mendoakan banyak yang lain yang perlu didoakan dan layak didoakan. Bagaimana orang-orang yang bersama dengan kita di dalam segala pergumulan mereka, kesulitan keekonomian mereka. Nah, itu anggaplah sebagai orang lain yang tidak percaya lagi karena memang tidak percaya pada Kristus. Didoakan seperti dunia kan di situ. Oke, nah kita lihat kita sudah mengerti ya. Jadi kematian yang membawa maut dan tidak membawa maut itu berkaitan dengan istilah dan diksi yang ditujukan kepada dunia secara umum dan kepada orang Kristen yang dibagi menjadi dua. Orang Kristen menerima keselamatan, menerima jaminan penebusan Kristus, kematian Kristus, dan yang tidak di sini. Ya, di situ. Dan barulah bisa ada satu perubahan dan restorasi, pengampunan dosa yang akan menghidupkan orang itu dan membuat dia akan menjalani disiplin rohani, pengudusan, penerimaan kasih Kristus. Tidak bisa kena maut, kematian kedua, spiritual death. Nah, kita baca ini. Apa yang tidak bisa kena maut? Ya, kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani pasal 12. Ayat yang kelima. Demikian ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, ia menyesah juga orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi penyesahan, hajaran Tuhan, tegur ku hajar, saudara, itu termasuk di dalam apa? Dalam seluruh hidup kita. Ujian, cobaan semua itu masuk di dalam pendidikan Tuhan, disiplin rohani. Kenapa disiplin rohani? Karena kita adalah anak-anak yang tidak akan dipisahkan dari Tuhan dan tidak akan dibuang, dibinasakan Tuhan. Karena dia menghajar kita, menegur kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Jadi kesayangan itu, puncak tertinggi dari kesayangan adalah saudara mendidik. Itu adalah kesayangan. Dan ini memang kalau kita lihat manusia itu kalau dididik kan merasa nggak disayang. Merasa dibenci, merasa yang dipersulit gitu kan. Tetapi bagi Tuhan, ku tegur, ku hajar, itu karena hati Tuhan yang mengasihi. Supaya kita kembali kepada kasih Tuhan, kembali pada kebenaran dan damai sejahtera Tuhan. Dan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ini status kita ya. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, saudara, orang yang di luar daripada anak-anak Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan menghajar seperti itu. Tuhan akan menghajar, akan membuang mereka. Adalah dosa membawa maut. Tapi yang tidak membawa adalah anak-anak yang diajar Tuhan dan tidak membawa maut. Mereka bersama dengan kita. Nah, sebaliknya, mereka yang dihajar, mereka yang digebukin oleh Tuhan dan kemudian dihancurkan oleh Tuhan, Fir'aun dan semua tentaranya, dan dihajar oleh Tuhan, saudara, itu adalah
mereka melakukan dosa membawa maut, dan mereka juga hari itu dibawa ke dalam maut. Maut secara fisik dan maut secara rohani. Mereka dibinasakan Tuhan. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ganjaran, teguran itu tidak membuat sukacita. Kita punya manusia di dalam daging, ya, malah membuat kita itu memusuhi, benci dan semuanya. Dikatakan, tetapi kemudian, ya ini kan ada prosesnya. Dia marah ini kan, ditegur marah gitu. Tapi kemudian dia sadar. Apa yang terjadi? Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya tanya sekarang, apakah orang Kristen pasti seperti itu? Jawabannya pasti. Pohon yang baik pasti buahnya baik. Nah, saudara, kita diproses oleh Tuhan, ditegur, diajar. Wah, kita nggak senang, kita marah, kita pokoknya nggak terima gitu kan. Tapi waktu kita sadar dan kita berjalan, baru kita tahu, wah, iya benar ini. Nah, kita mendapatkan buah kebenaran. Kebenaran kita terima itu yang membawa duka cita itu membuat kita menerima kebenaran itu, kemudian kita melakukan dengan apa? Dengan sukacita. Jadi duka cita itu berubah menjadi sukacita. Kenapa? Karena kita berduka di dalam dosa kita dan kita bersukacita karena kebenaran yang mengampuni dosa kita. Dan mereka menerima damai, dan itu perlu dilatih, ya. Dikatakan dilatih olehnya. Jadi bukan cuma sekali dua kali, dilatih. Ya, kita juga ada orang yang bersama dengan kita dalam kelemahannya. Kita dilatih untuk apa? Menerima orang itu. Dilatih oleh Tuhan. Seperti Tuhan juga menerima bangsa Israel bertahun-tahun, berpuluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Dari turunan ke turunan ke turunan ke turunan. Itu menunjukkan apa? Anugerah Tuhan itu yang tak terbatas. Dosa manusia yang nggak ada batasnya ini. Dablek terus. Tuhan itu begitu menguasai kendablekan yang tidak terbatas itu. Dengan apa? Dengan kasihnya yang menutupi semua dosa-dosa manusia. Ya, dikatakan di sini yang terakhir, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Di situ. Nah, di sini kita belajar dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Itu ada konteksnya semua. Dan selalu yang membawa maut adalah tanpa Kristus tidak bisa berubah dalam arti murtad dan tidak bisa kembali, dan mereka kekeh dengan seluruh pendapatnya, dan mereka membuang semua pengetahuan tentang Kristus. Mereka tidak mau datang pada Kristus, mereka tidak percaya pada Kristus lagi, dan mereka kemudian merasa diri mereka benar, dan apa yang mereka lakukan adalah tidak pernah membuat Tuhan itu nggak suka, karena dia merasa bahwa dia Tuhannya, dia menyukai. Nah, tidak bisa kena maut. Kematian spiritual adalah orang-orang melakukan hidup bersama dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan bagaimana orang tersebut kalau jatuh dalam dosa, saudara-saudara bisa meminta Tuhan untuk merestorasi dia. Karena dia orang yang percaya, dia percaya pada Kristus. Tetapi kalau tidak dan dia terus menentang, saudara biarlah seperti Rasul Paulus mendisiplin jemaat, termasuk pada beberapa nama gitu ya, Alexander tukang tembaga, yang kita tahu juga Ananias dan Safira, dan begitu banyak orang-orang di dalam gereja yang pada gereja mula-mula itu yang melakukan dosa-dosa yang memang harus dihentikan dan kita tidak bisa terima lagi dan tidak perlu untuk didoakan. Jadi ada hal-hal yang bisa didoakan apa? Yaitu yang bisa membawa orang untuk bertobat. Kita doakan. Tapi orang itu tidak mau bertobat dan menentang Tuhan dan mencaci maki Tuhan serta tidak pernah mau. Ya, tidak pernah mau, dan seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli seperti itu kan, dan juga orang-orang membenci dengan seperti Yudas. Saudara, itu tidak perlu didoakan karena tidak ada doa untuk Yudas. Tidak ada doa untuk Firaun, tidak ada doa untuk seperti itu. Nah, Pak, kalau kita berdoa untuk pemerintah gimana? Nah, saudara-saudara berdoa seperti Kristus memberikan kemurahannya. Dan semua orang menerima ini. Matius pasal 5 ayat 43-45. Jadi matahari diberikan pada Tuhan, hujan diberikan pada Tuhan pada orang benar dan orang baik, matahari diberikan pada orang jahat dan pada orang benar gitu kan.
Saudara, itu ada kemurahan Tuhan secara umum. Tapi begitu saudara mengatakan secara khusus, kasih Allah yang khusus, saudara harus memilah ini dengan apa? Dengan pengenalan akan Kristus. Orang ini kenal Tuhan nggak? Percaya dengan Tuhan nggak? Dia menerima hidup kekal nggak? Nah, kalau menerima hidup kekal, semua dosanya itu dijamin oleh Tuhan, tidak akan bawa maut dan selalu diampuni oleh Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan dalam doa Yohanes 17. Di dalam Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 15 tentang gembala yang baik dan juga tentang pokok anggur. Kamu di luar aku nggak bisa berbuat apa-apa. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bayangkan, so, domba itu dilindungi apa? Dengan nyawa gembalanya, bukan nyawa binatang lain ya. Jadi nyawa gembalanya melindungi domba itu. Itu adalah satu jaminan sebenarnya. Dan kita nggak akan terlepas dari hal seperti ini. Ya, oke, kita lihat sekarang. Ya, nah, saudara, kita lihat sekarang dosa-dosa yang membawa maut. Nah, ini ya, ini saya pakai data. Imamat pasal 4 ayat 2. Imamat pasal 4 ayat 2. Apa dosa yang membawa maut? Ya, dan tidak membawa maut. Nah, saudara, dari kata sengaja dan tidak sengaja. Ya, Imamat 4 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam segala sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Oke ya, jadi kita tahu dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak membawa maut, nah itu adalah dosa yang ada istilah sengaja dan tidak sengaja. Ya, Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 ayat yang ke-22. Dosa yang tidak sengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat itu mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya sesuai dengan peraturan juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Nah, itu ada kambing jantan melambangkan kepada karya Kristus, penebusan Kristus. Jadi ini dikatakan dengan jelas ya sampai ayat yang 25. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan, mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan. Karena hal yang tidak sengaja itu. Ya, ayat yang ke-30. Tetapi orang yang berbuat, ini saudara perhatikan ya, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja. Nah, penekanan sengaja ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa juga di dalam kitab Ibrani tadi, dalam perjanjian baru, sesuatu arti sengaja itu adalah melakukannya dengan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilawan Tuhan, menjijikan di hadapan, kekejian bagi Tuhan, dan dia melakukan itu. Dan dia tidak mau lagi berbalik pada Tuhan, dan dia tidak mau kenal Tuhan, dan dia lakukan itu, dan dia lakukan terus-menerus dengan sengaja. Dan tidak mau kembali. Hatinya membatu, mengeras, tegar tengkuk. Seperti baja gitu kan. Dikatakan orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan. Kesalahannya akan tertimpa atasnya. Dan di kitab yang lain, jika itu berkaitan dengan kelompok keluarga dan semuanya, itu satu keluarga dan semua keturunannya itu dibinasakan Tuhan. Ya, ada dosa yang membawa maut, bukan hanya maut pada dirinya, tapi seluruh keluarganya itu dibinasakan. Ya, bangsa Kanaan oleh Tuhan juga itu binasakan mereka semua, anak-anaknya binasakan semuanya. Kenapa seperti itu? Karena mereka melakukan dosa membawa maut. Sodom Gomora
orang-orang Kanaan, bangsa-bangsa biadab itu melakukan dosa turunan dan itu dibawa terus-menerus. Jadi kalau dosa berkaitan dosa seksual gitu kan, homoseks dan semuanya, itu turun-temurun dan ini dosa mendatangkan maut. Nah, saudara, orang membawa maut ini, saudara, tidak perlu dan tidak wajib harus mendoakan orang-orang yang seperti homoseks dan semuanya. Yang mereka tahu. Kecuali mereka nggak tahu. Nggak ada yang memberitahu. Mereka adalah mungkin ada sifat genetik ya, yang mungkin dia salah, dan kemudian dia bingung kelamin di mana, karena dia mengalami ada yang disebut sebagai kelamin ganda gitu kan. Nah, saudara, orang seperti ini, itu bisa dibimbing. Tapi kalau dia sudah menentang dan dia melawan Tuhan, dia dulu Kristen nggak mau jadi Kristen karena dia ngomong Tuhan tidak memihak pada LGBT gitu. Nah, saudara, ini adalah orang yang mendatangkan maut. Dan kita tidak perlu mendoakan orang-orang seperti ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan demikian. Dikatakan orang Israel yang asing ataupun yang pendatang atau orang asing. Orang itu menjadi penista Tuhan dan ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Ya. Oke, kita lihat di dalam Markus sekarang. Markus pasal 3, ayat 28. Perhatikan, saudara. Aku berkata padamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat kepada anak-anak manusia akan diampuni. Jadi termasuk kita hari ini ada perkara presiden dihujat oleh seseorang. Dikata-katai oleh seseorang. Saudara, itu masih bisa diampuni. Bisa. Akan diampuni, ya. Semua hujat yang mereka ucapkan kepada manusia diampuni. Tetapi apabila orang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Jadi waktu dia menghujat Roh Kudus berarti dia melakukan dosa yang tidak berubah. Dia tetap melawan sampai mati dia melawan. Dan dia tidak ada rasa penyesalan. Dan dia bangga diri, dia melawan Tuhan. Dan dia mengatakan Tuhan tidak ada. Bahwa Yesus bukan Allah, dia bukan manusia. Dan dia menentang itu sampai dia mati. Saudara, orang ini adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa. Tanda petik. Dosa kekal. Nah, saudara, di sini dosa yang tidak membawa maut. Seperti kita tahu, kita bisa mengampuni, saling menerima. Dosa yang membawa maut adalah dosa yang berkaitan dengan menghujat Roh Kudus, berkaitan dengan sengaja dan dengan keinginannya, dengan kemauannya terus-menerus berbuat dosa dan melawan karya, semua karya Tuhan Yesus, semua pengampunan, dia mau tahu. Nah, saudara, kenapa? Karena Tuhan itu kalau mengampuni sekali, maka dia akan mengampuni dan akan membereskan kita terus. Selama hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Dan ini nggak mau, dan itu dilakukan seperti juga Tuhan lakukan itu ya. Jadi dia terus-menerus tidak mau. Tidak mau dibentuk, nggak mau semuanya. Jadi intinya adalah hatinya sudah menolak seluruh belas kasihan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudara, mereka yang melakukan dosa membawa maut adalah bukan lahir dari Allah, tidak mengenal Kristus, dan dia adalah dengan senang hati, dengan sengaja, dan dengan sungguh-sungguh, nah ini istilahnya, dengan sungguh-sungguh melawan Tuhan dan tidak mau kembali karena dia merasa bahwa dia benar. Dan ini adalah karya manusia yang binasa. Nah, orang-orang yang melawan Roh Kudus, kalau dia mengatakan, oh saya orang Kristen semua mendapatkan hadirat dan dijamin dimeteraikan dengan darah Kristus. Dan darah Kristus itu membawa dampak yang besar sekali. Kenapa? Karena di situ hadir Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan, Roh Kudus tidak mungkin melahirkan orang yang menolak Roh Kudus. Maksudnya ngerti ya? Jadi orang percaya pada Tuhan Yesus. Kamu percaya dari mana? Karena Roh Kudus yang membuat kamu bisa percaya. Nggak mungkin kamu percaya pada Roh Kudus, kamu menghujat Roh Kudus. Nggak mungkin kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Jadi roh itu bekerja, nggak mungkin roh itu bekerja melawan dirinya sendiri. Kok membuat orang itu berbuat dosa melawan Roh Kudus sendiri? Roh Kudus akan berbuat melembutkan kita dan kita akan serupa dengan Kristus dan kita taat pada Bapa, gitu kan? Tapi ini nggak mungkin Roh Kudus kemudian
mendiami kita, membuat kita melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak percaya pada Kristus, dan dengan sengaja melawan Tuhan Yesus, dengan sengaja berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Saudara-saudara masuk dalam dosa membawa maut. Kenapa? Karena tidak ada satu hati yang menyadarkan kita. Jadi, saudara, perhitungannya seperti ini. Sesuatu yang mungkin sulit diterima. Kasih Allah itu, kemurahan Allah, itu selalu menjadi satu pemicu adanya hati yang bertobat. Saudara-saudara lihat semua pertemuan nabi-nabi, pertemuan dengan orang-orang yang waktu bertemu dengan Tuhan, waktu mereka bertobat, mereka baik itu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semua orang seperti itu. Itu langsung tahu dan bertobat, tahu kesadaran dosanya. Itu selalu berkaitan apa? Dengan kemurahan kasih setia Tuhan. Semua, saudara. Termasuk Petrus, termasuk Paulus, waktu dia melihat kemurahan Tuhan, dan waktu Tuhan Yesus melihat dia dengan kasihnya, dan memandang Tuhan Yesus waktu digebukin, dan dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, dan dia mendengar ayam berkokok 3 kali, kan? Terus kemudian dia melihat Tuhan Yesus, wah, itu langsung dia tahu tentang siapa dirinya. Dan inilah satu karya Tuhan yang luar biasa. Jadi membawa maut itu berkaitan dengan 3 istilah. Sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, saudara, melakukan dosa itu adalah dengan serius, dengan terus-menerus, dan sengaja, yang pertama tadi, dan tidak pernah berbalik pada Tuhan. Ini, tidak mau berbalik. Dan yang ketiga adalah, orang ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia termasuk di dalam orang-orang yang tidak mendapat ampun dan berbuat dosa yang kekal. Dosa yang kekal itu apa? Dosa membawa kepada maut. Jadi sengaja, ngerti betul-betul, dan dia lakukan terus-menerus dengan sengaja, dan tidak pernah berbalik pada Tuhan. Dan tidak ada hati yang menyesal pada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, pada titik puncaknya, orang-orang ini yang dengan sengaja, dengan pengetahuan, dengan jelas mengenal Tuhan itu, sudah dikatakan di sini, adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampun dari Tuhan. Ini dari pihak Tuhan. Tuhan tidak memberikan kemurahannya. Tuhan tidak membukakan hatinya. Dan apa yang terjadi? Orang ini menjadi keras sekali. Dan dia tekar tenguk, dan dia tidak mau percaya Tuhan dan melawan Tuhan. Sampai kemudian dia menghujat Tuhan, menista Tuhan, dan mengata-ngatai Tuhan, mengutuk-ngutuk Tuhan. Dan orang inilah tidak perlu didoakan ya dalam hidup kita. Di situ. Jadi ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan pengenalan kita akan Tuhan. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan kita? Pak, orang Kristen juga bisa nggak orang Kristen melakukan dosa yang membawa maut? Nah, sore kita baca Roma pasal 8. Nanti hari Sabtu saya perdalam ini ya. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, dikatakan mati, saudara. Mati di sini apa? Dosa membawa maut. Kenapa? Kamu hidup di dalam daging dan tidak hidup menurut oleh roh. Tetapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang berbuat dosa membawa maut dengan sengaja semuanya adalah orang-orang yang tidak dipimpin oleh roh Allah. Dipimpin oleh siapa? Oleh rohnya sendiri, oleh roh jahat, oleh seluruh lingkungannya, dan dia tidak mengenal belas kasihan. Dan ini selalu berkaitan. Dikatakan di sini, kamu tidak akan mematikan perbuatan-perbuatan baikmu. Dan itulah ciri khas dosa membawa maut. Tidak menurut roh, menurut daging. Di dalam Galatia pasal 5 dikatakan bahwa perbuatan-perbuatanmu itu adalah terlepas dari kasih Tuhan. Ya kan? Dan di dalam Bilangan 15 ayat 31 dikatakan bahwa kamu menghina, merombak firman Tuhan, dan kamu memakai semua itu untuk apa? Untuk kepentingan dirimu sendiri. Seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan semua. Dan itu semua apa? Memperkosa semua kebenaran firman Tuhan untuk dirinya, untuk kepentingannya. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka membawa firman itu untuk apa? Untuk kebutuhan, kepentingan, dan kemuliaan dirinya. Nah, saudara, ini banyak di dalam gereja orang-orang seperti ini. Biasanya pemimpin-pemimpin gereja. Dan kalau kita melihat, ini satu contoh ya, sebagai terakhir. Jika ada seorang hamba Tuhan jatuh di dalam dosa, mengenal pengenalan akan Kristus yang salah,
maka dia akan memiliki satu kehidupan yang akan membawa dirinya naik ke atas, dan dia berada di tempat di mana Tuhan ada. Saya beri contoh. Ada seorang pendeta mengatakan, jangan pernah ke pendeta siapapun, ke gereja manapun. Kenapa? Saya jamin gereja kita gereja yang paling benar, gereja yang paling suci, gereja yang paling hebat gitu kan. Dan saya jamin bahwa saya pasti ngajar, pasti benar. Nah, saudara, kalau ada orang ngomong seperti ini, itu pasti pengenalan akan Kristusnya dia sangat lemah dan dia tidak mengenal Kristus dengan benar. Waktu saya selidiki banyak aliran-aliran sesat dan semua sekte-sekte gitu kan, hampir semua sekte itu tidak mengenal Kristus. Kristusnya itu salah semua. Kalau Kristusnya salah, mengenal Kristus salah, percaya Kristus salah, maka kita akan membawa apa? Injil yang palsu dan kebenaran yang palsu. Kemana kita akan melakukan itu? Kita dengan sengaja, dengan terus-menerus, dan mengajar orang, dan kita menyesatkan mereka, dan membawa kita apa? Masuk dalam dosa, membawa maut. Di situ. Dan ini tertulis dalam firman Tuhan tentang dosa membawa maut ini. Apa yang kita lihat? Ananias dan Safira. Dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Setelah itu banyak contohnya kita lihat ya. Jadi Markus pasal 12 ayat 32, Matius 12 32, Markus pasal 3 tadi ada dosa menghujat. Nah, di istilah menghujat adalah sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditolak. Apa itu? Pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau pekerjaan yang tidak dapat ditolak itu kemudian tidak bisa diterima dan kemudian dia melawan, setelah itu semua berasal dari apa? Dosa yang akan membawa kita masuk ke dalam maut. Jadi melawan, berhenti, dan semua itu ada dibuktikan dengan tanda-tanda hidup dia. Dan banyak orang seperti ini, banyak. Ya. Dan kita tahu bahwa kita harus berhati-hati dengan dosa membawa maut. Yang paling awal perjanjian lama mengatakan, jangan dengan sengaja mengerti dan terus-menerus, dan saudara-saudara tidak pernah sadar sama sekali. Nah itu saudara sedang menuju dalam dosa membawa pada maut. Dan kita harus hati-hati. Jadi kita bedakan antara Petrus dengan Yudas. Petrus bertobat, menangis, dan Tuhan datangi dia. Yudas bertobat, bukan bertobat, menyesal, menangis juga, gitu kan? Menangis juga itu sama. Jadi reaksi manusianya sama. Tetapi dia melemparkan semua dan dia lari dan dia tidak mau kenal Tuhan lagi. Dan dia kecewa dengan Tuhan luar biasa dan dia tidak mau datang pada Tuhan dan dia tidak mau didatangi Tuhan juga. Dan dia akhirnya mati. Dan apa yang dilakukan dia? Dia akhirnya bunuh diri. Yudas akhirnya bunuh diri. Ya, dosa membawa apa? Maut. Bukan hanya maut nanti kematian kekal, maut juga matinya hari itu juga. Ya, oke. Kita bersyukur kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Saya akan masuk dalam doa.